Nah, jadi tanggal 1 sampai tanggal 14 kemarin, aku tuh ke kampung Inggris, ke Brilliant English Course. Nah, jadi di video kali ini aku akan cerita-cerita dan sharing-sharing pengalaman selama 2 minggu di kampung Inggris. Dan worth it nggak sih sebenarnya kita belajar bahasa Inggris ke kampung Inggris tuh, kalau menurutku pribadi ya. Sebelumnya aku tuh udah pernah ke Pare, tapi nggak ke kampung Inggris, ke rumahnya temanku. Nah, sebenarnya aku pengen ke kampung Inggris sejak dari SMA, tapi maksudnya belum punya waktu yang luang buat pergi kampung Inggris. Dan dulu itu kan kalau SMA liburnya cuma 2 minggu. Nah, jadi kalau 2 minggu itu pasti aku pulang ke Pacitan kan, karena cuma singkat liburnya. Ada temanku, dia tuh pernah ke kampung Inggris waktu liburan, dan dia juga sama ambil program selama 2 minggu di Brilliant. Nah, abis dia dari sana, dia kayak sharing-sharing cerita gitu sama aku, dan kayaknya emang seru sih di sana. Karena aku dapat cerita dari temanku tadi, akhirnya aku juga milih lembaga yang sama, yaitu Brilliant English Course. Nah, sebelumnya aku kira itu kampung Inggris tuh di sana kayak suatu desa atau suatu kelurahan yang semua orang di sana ngomong bahasa Inggris gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata di kampung Inggris itu banyak lembaga kursus bahasa Inggris, dan mungkin saking banyaknya dikenalah Pare itu sebagai kampung Inggris gitu. Akhirnya setelah aku dapat nomornya, aku langsung chat ke lembaga Brilliantnya dan langsung dikasih website. Nah, di website itu kita akan dikasih tahu beberapa program yang ada. Program seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan ada yang program 3 bulan. Karena aku kemarin nyoba-nyoba aja, akhirnya aku nyoba program yang 2 bulan. Nah, program 2 bulan itu harganya sekitar 795.000. 795.000 itu udah mencakup semuanya. Sudah mencakup biaya kursus, kemudian tempat tinggal, dan beberapa benefit yang lain. Tapi kalau 795.000 itu untuk program yang 1 minggu dan 2 minggu itu ternyata ada biaya administrasi sebesar 125.000. Jadi total untuk biaya di sana itu sekitar 900.000 lebih, tapi itu belum termasuk makannya. Jadi kalau makan memang mereka tidak menyediakan dan kita harus cari sendiri. Karena kemarin waktu aku kesana itu musim liburan, jadi di sana kan kayak penuh banget ya. Jadi kayak rame banget, dan mungkin Brilliant itu salah satu lembaga yang memang banyak peminatnya untuk tahun ini. Jadi rame banget, banyak orang. Kalian kalau kesana itu kan setelah bayar DP, itu kan kalian akan dikasih email tuh, akan dikasih email tentang apa-apa aja yang perlu disiapin, bagaimana peraturan di sana. Dan bodohnya aku, karena aku nggak terlalu memperhatikan, jadi aku baru buka emailnya itu sehari sebelum aku pergi ke Brilliant. Dan akhirnya aku kayak ada beberapa hal yang belum aku persiapkan. Jadi ternyata di sana itu kalian bisa check-in maksimal 2 hari sebelum periode kalian dimulai. Jadi kan aku periode 1 Juli sampai 14 Juli. Nah, aku tuh tanggal 29 Juni itu udah bisa check-in di sana agar bisa dapat camp. Nah, akan tetapi karena aku nggak tahu, akhirnya aku baru ke sana H-1. Setelah di sana kita diarahkan untuk daftar ulang. Habis itu kita akan diarahkan ke office untuk melunasi sisa pembayaran. Jadi kan tadi udah di DP dulu nih. Habis itu di sana nanti kita tinggal ngelunasin kurangnya berapa. Nah, setelah dikasih tahu campnya, kita akan langsung dites. Jadi ada pretestnya. Nah, pretestnya itu untuk mengelompokkan kalian di level mana. Kalian tuh di level mana sih? Di level pre-basic, atau di level basic, pre-intermediate, intermediate, pre-advanced, sama advanced. Nah, kebetulan aku tuh dapat level pre-intermediate. Nah, kebetulan aku dapat kelas pre-intermediate kan.
Nah, jadi kelasnya itu dalam 1 minggu itu kelas setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, kalau aku sendiri itu dapat 4 kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas pronunciation. Nah, kelas pronunciation ini kalau kelasku dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 7.15. Jadi kelas pronunciation itu kita kayak diajarin bagaimana mengucapkan yang benar. Bagaimana mengucapkan baik kata-kata maupun kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang benar tuh kayak gimana sih. Biasanya juga kalau aku kemarin tuh dapat pelajaran tentang spelling dari yang paling basic dari A, B, C, D, E itu. Kemudian diajarin juga tentang phonetic symbol. Nah, habis itu ada istirahat, ada jeda yang panjang banget. Aku kelas lagi itu jam 10:30. Nah, jam 10:30 sampai jam 12 kurang 15 menit itu aku kelas speaking. Nah, untuk kelas speaking ini biasanya kalian akan dikasih satu topik. Dan kalian tuh harus speaking selama 5 menit tentang topik yang dikasihkan. Jadi misalnya kalian hari ini kasih tahu besok itu temanya tentang misalnya tentang Indonesia atau tentang environment, tentang education kayak gitu. Nanti kalian bisa menyiapkan dahulu sebelum besok untuk speaking. Kelas yang ketiga itu adalah kelas vocabulary. Kelas vocabku itu dimulai dari jam 3.15 sampai jam 4:30. Iya, sampai jam 4:30. Nah, kalau untuk kelas vocab itu biasanya kalian akan dikasih dalam sehari itu ada sekitar 25 vocab yang harus dihafalkan. Nanti di akhir pertemuan tiap minggu, jadi setiap hari Jumat, itu akan dites hafalan vocab kalian. Bukan tentang hafalannya aja, tapi bagaimana pengucapannya, bagaimana menulisnya itu kayak gimana. Kelas yang keempat atau kelas terakhir itu kalau aku adalah kelas grammar. Nah, kelas grammar ini dimulai pukul 4:30 sampai 5:30 kalau kelasku. Pokoknya sebelum maghrib itu udah harus selesai. Nah, kalau kelas grammar ini sama lah kayak belajar tenses kayak gitu, kayak rumus-rumus gitu. Tapi juga diajarin tentang bagaimana agar kita tuh tidak terpaku dalam tenses. Jadi kayak ya sering ada soal-soal tentang translate ke bahasa Inggris kayak gitu-gitu sih. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan kelas itu ada juga namanya morning expression. Morning expression ini dilakukan setiap hari setelah pray together. Nah, pray together-nya itu jadi ada 2 pray together wajib, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib. Itu wajib untuk sholat berjamaah. Nah, setelah sholat subuh itu akan ada morning expression. Jadi morning expression itu kayak semacam kelas juga. Jadi kita dikasih kosakata yang mungkin kosakata atau lebih ke frasa ya, lebih frasa bahasa Inggris. Dan biasanya dalam satu hari itu kita dikasih 5 frasa dan untuk dihafalkan. Selain morning expression, tadi ada pray together, yaitu setiap sholat subuh dan sholat maghrib. Kemudian ada juga namanya religion meeting atau RM. Nah, RM ini biasanya setiap Senin dan hari Kamis. RM ini kalau untuk yang muslim kayak semacam pengajian gitu loh. Jadi kita ngaji bareng, baca Al-Quran bareng. Biasanya baca surat Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman. Biasanya itu sambil zikir-zikir bareng gitu. Nah, untuk kegiatan morning expression, pray together, sama religion meeting ini itu wajib diikuti oleh semua peserta. Nah, selain itu, selama di sana itu kalian akan disibukkan untuk mengisi competence book. Nah, competence book ini merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi kalau kalian ingin mendapatkan sertifikat. Nah, jadi kemarin itu kalau untuk aku, kebetulan aku kemarin kan 2 minggu. Nah, untuk program 2 minggu itu harus melengkapi sekitar 10 poin dalam competence book.
Dan poinnya itu kayak misalnya disuruh speaking atau disuruh nyanyi itu ada, dan nanti kita akan dapat tanda tangan dari tutor camp maupun tutor kelas yang ngajar. Ada yang lupa belum aku sampaikan. Jadi di Brilliant itu setiap hari Senin dan Kamis kita wajib untuk memakai baju lurik kayak gini. Nah, ini wajib dipakai setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian untuk hari Jumat kita itu wajib untuk memakai baju batik. Nah, karena kemarin aku agak teledor gak mempersiapkan, akhirnya aku harus beli baju di sana. Kalau makan di sana tuh kalian harus beli sendiri karena pihak Brilliant itu juga tidak menyediakan makanan. Jadi kalian harus cari atau beli makan sendiri di sana. Kalau aku kemarin bisa catering sih kalau aku. Jadi kalau menurutku sendiri selama 2 minggu di Brilliant itu seneng sih karena kita dapat pengalaman baru, dapat teman baru, dapat keluarga baru. Dan yang pasti itu enaknya di sana itu karena di sana itu lingkungannya itu mendukung kita untuk belajar bahasa Inggris. Sebenarnya kalau menurutku ya, belajar bahasa Inggris tuh di mana aja sama aja sih. Tergantung kita tuh bagaimana usaha kita untuk belajar bahasa Inggrisnya. Dan kalau di sana mungkin itu lingkungannya lebih mendukung untuk kita belajar bahasa Inggris. Jadi kan di sana ada kayak English area di mana kalian harus benar-benar ngomong bahasa Inggris. Kalau nggak ngomong bahasa Inggris itu akan dapat punishment. Jadi karena lingkungannya itu berbahasa Inggris, jadi kan kita kayak merasa terdorong untuk ikutan pengen bisa bahasa Inggris kan. Jadi lingkungan di sana tuh benar-benar enak untuk kita belajar bahasa Inggris. Akan tetapi nggak menutup bukan berarti kalau pengen jago, bukan berarti kalau pulang dari sana tuh langsung jago bahasa Inggris. Menurutku juga enggak. Karena balik lagi ke kita masing-masing, kalau kita benar-benar serius belajarnya, benar-benar serius dan semangat dalam belajar bahasa Inggris, itu ya pasti akan bisa sih. Dan aku sendiri sebenarnya juga nggak terlalu lancar dalam bahasa Inggris sih. Masih kalau speaking tuh masih kayak kemudian juga masih banyak vocab yang aku nggak tahu. Kemudian apalagi tenses, aku bener-bener kalau tenses masih jelek banget, masih harus banyak belajar. Mungkin itu aja sih pengalamanku selama 2 minggu di kampung Inggris, dan semoga bisa menjadi referensi buat kalian kalau mau ke kampung Inggris. Dan see you on the next video. Dadah.